وشفيئنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح والدينا ولآبائنا لأمهاتنا لأجدادنا لجداتنا ولإخواننا لأخواتنا لقرباتنا لمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وخصوصا إلى أرواح مؤلف هذا الكتاب شيخ القرطبي ثم شيخ الشعراني، بأن الله ينفعنا بهما وبعلومها في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تفضل أستاذ باسط. Yang waqad kana. وقد كان يزيد. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad kana Yazid Raqashi rahimallahu yu'atibu nafsahu wa yaqulu laha wa yahiqqu ya nafsu mal ladhi yusalli anka ba'da al-maut, mal ladhi yasumu anka ba'da al-maut, wa hakaza thumma yaqulu ayyuhan nasu alla tabkuna wa tantahibbuna ala anfusikum baqiyata umrikum faman kana al-mautu maw'idahu wal qabru baitahu was sariyu firashahu wad dudu mu'nisahu wa khawful faza'il akbar yuz'ijuhu kaifa yaltadhu bimanamin thumma yabki hatta yakhura makshiyan alayhi. Wa kana Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu yajma'ul fuqaha'a wa yatazakaruna al-mauta wa ahwala yawmil qiyamati wa su'al hisabi wal mururu 'ala as-surti wa yabki ahaduhum hatta ka'anna bayna yadayhi janazatun. Wa kana Sufyanu Thawri radhiyallahu ta'ala anhu idza dzakara al-mauta la yantafi'u ahadun bihi ayyaman 'adidatan wa la ya'kulu wa la yashrabu wa kana idza su'ila an shay'in yaqulu la adri. Wa kana Ali ibn al-Fudail ibn Iyad idza dzakara al-mauta takadu tanqati'u mafasiluhu min al-ittirabi. Wa kana Yusuf ibn Asbat idza syay'a janazatan yakadu yamutu fayarji'una bihi fin na'shi ila darihi. Wa kana Muhammadun al-Lufafu radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu man aktsara dzikral mauti ukrima bi salasati asya'in ta'jilu taubati wa qana'atin nafsi wa nasyatu fil ibadati wa man nasyal mauta uqiba bi salasati asya'in taswitut taubati wasyarrahu fid dunya wat takasulu 'anit ta'ati. Fabillahi 'alaikum ayyuhal ikhwanu tafakkaru fil mauti wa sakratihi wa mirarati ka'sihi wa su'ubatihi fa innahu muqrihun lil qulubi wa mubqin lil uyuni wa mufriqun lil jama'ati wa hazimun lil ladzati wa qati'un lil iqtiyati. Wa tafakkaru fi yawmi masra'ikum wa intiqalikum min buyutikum wa qusurikum wa khurujikum min sa'atid duri ila dhaykil quburi wa khiyanati sahibi war rafiqi wa hajaril akhi was sadiqi wa naqlikum min fawqi farshikum aw ghita'ikum an-na'imi wa wad'ikum ala turabil khashani wal madarul yabisi thumma yarji'una ankum ila aklihim wa syurbihim wa dhahkihim wa syahawatihim ka'annahum lam ya'rifukum. Wa kana ba'du az-zuhadi yaqulu ya jami'al mali wa ya mujtahidan fil bunyani laysa laka min malikin illa al-akfanu waz-zihabu wala min durika illa al-kharrabu fahal anqazaka ma jama'tahu minal mali min syai'in minal ahwali kalla bal taraktahu liman la yahmaduka wa qaddamta bi awzarika ala man la ya'ziruka wa anshadu fi dhalika. Wa fil hadithi marfu'an al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniyah. Wa kana al-Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu la takunu min qaumin ahlakathumul amaniyu hatta kharaju minad dunya wa ma lahum hasanatun
ويقول أحدهم إني لأحسن الظن بربي وقد كذب فإنه لو أحسن الظن بربه لأحسن العمل على الطريقة المستقيمة كما أشار إليه قوله تعالى ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرادكم الآية. وكان بقية ابن الوليد رضي الله تعالى عنه يكتب إلى إخوانه ويقول لهم إياكم والغرور فتؤملون البقاء وطول العمر وتعملون السيئات وتتمنوا على الله الأمانية وأن فعل مثل ذلك فكأنه يضرب في حديد بارد فاعلموا ذلك أيها الإخوان وقوموا لله الواحد الديان فإنه قريب الإحسان حتى تتطور ما منكم الأقدام والحمد لله رب العالمين. Mau jelasin Ustaz Basit? Fadal. Saya baca aja, Bro. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faqala al-muallif rahimahullah wa qad kana, halaman 4 ya. Halaman 4 di baris paragraf ketiga. Wa qad kana Yazidu ar-Raqashi rahimahullahu yu'atibu nafsahu wa yaqulu laha. Wa qad kana, wawunya ini adalah bukan wawu ataf tapi wawu istinaf. Kalau kita belajar nahwu itu, wawu istinaf itu adalah wawu pemanis, tidak ada artinya. Biasanya kan kita kalau artikan wawu itu artinya dan ya. Tapi kalau wawu itu di awal namanya wawu ibtida atau wawu istinaf, artinya pemanis saja dalam sebuah tulisan. Qad itu adalah harfu tahqiq. Harfu tahqiq itu maksudnya kalau kemasukan qad, maka kalimat setelahnya itu adalah kalimat yang benar-benar serius. Itu begitu kalau bahasa Arab. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman pasti dan sungguh pasti beruntung gitu. Bukan beruntung aja, sungguh pasti beruntung. Wa qad kana Yazid ini nama orang. Ar-Raqashi, Yazid Ar-Raqashi ini beliau adalah seorang ulama tabi'in. Tabi'in itu adalah generasi ketiga. Jadi pertama kan generasi kedua. Pertama kan sahabat tuh. Setelah Nabi meninggal, maka generasinya namanya generasi sahabat. Setelah sahabat hilang, maka masuk generasi tabi'in. Setelah itu tabi'in. Nah, generasi tabi'in ini salah satunya adalah yang bernama Yazid. Beliau ini adalah ulama tabi'in dan seorang ahli sufi dan ahli zuhud. Jadi kalau disebutkan di sini rata-rata adalah sufi dan zuhud dalam kitab ini. Karena ini kitab sufi sebenarnya. Kitab yang mengajak kita untuk membenahi hati, mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Yazid Raqashi ini adalah, sebelum kita jelaskan, beliau seorang ulama ahli tasawuf, ahli zuhud dari Basra. Beliau adalah generasi tabi'in. Supaya kita paham itu siapa orang yang kita maksud di sini. Yazid Ar-Raqashi rahimahullah yu'atib itu artinya mencela, memaki, itu yu'atib. Siapa yang dia maki? Nafsahu, dirinya sendiri. Jadi dia mencela dirinya sendiri. Wa yaqulu laha, dan berkata kepada dirinya, apa yang dikatakan? Waihaka. Waihaka itu sama dengan wailun. Wailul lil mutaffifin. Apa artinya wailun? Celaka. Waihaka ini artinya celaka engkau wahai diri. Maksudnya dirinya. Waihaka ya nafsun. Celakalah engkau wahai diriku. Maksudnya begitu. Malladhi yusalli anka ba'dal maut. Siapa lagi yang menyolatkan engkau setelah mati? Setelah engkau mati, siapa lagi yang menyolatkan engkau? Malladhi yasumu anka ba'dal maut. Siapa lagi atau apalagi yang berpuasa untuk engkau setelah mati? Maksudnya begitu. Artinya apa? Dia tidak bisa melakukan apapun lagi yang udah mati. Wahakala, dan begitu seterusnya. Summa yaqulu, kemudian dia berkata, ya ayyuhan nasu ala tabkuna wa tantahibuna ala anfusikum baqiyata umrikum. Tidaklah kalian menangisi, tabkun,
Tabkun itu artinya menangisi. Dari kata bakia ya beki, anta tabki, antum tabkun. Watan tahibuna meratapi, bukan cuma menangisi tapi meratapi. Meratapi itu artinya apa? Nangisnya itu sambil apa kalau meratap itu? Ya pokoknya melebihi dari tangisan lah. Seperti setiap tanggal 10 Muharram biasanya orang Syiah itu ada namanya majelis duka. Majelis duka mengingat tragedi Karbala Imam Hussein. Itu biasanya mereka kumpul tuh menangisi dan meratapi sambil menggoyang-goyak bajunya. Itu namanya meratapi. Kemudian dia berkata, ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, ala tabkun. Apakah kalian tidak menangisi? Watantahibuna, dan meratapi. Ala anfusikum, meratapi siapa? Diri kalian sendiri. Baqiyata umrikum, sepanjang umur kalian. Atau di sisa umur kalian. Faman kanal mautu mau'idahu, barang siapa yang kematian itu adalah deadline-nya. Tahu deadline ya? Apa sih deadline itu? Masa kembali, masa tunggunya. Deadline. Deadline apa sih? Deadline. Ini sudah ada deadline ini. Udah waktu akhirnya, waktu akhir, deadline. Wal qabru baitahu, dan kubur menjadi rumahnya, wathara firasyahu, dan apa ini tanah itu menjadi tempat tidurnya, wadudu mu'nisahu, dan dud itu artinya cacing tanah, dud. Mu'nisahu, teman yang menemaninya, itu maksudnya mu'nis. Wa khauful fazail akbar yuza'ijuhu, dan ketakutan terhadap sesuatu yang besar, bencana besar, yuza'ijuhu atau yuz'ijuhu, membuat dia gentar. Kaifa yaltadzu bimanamin thumma yabki hatta yakhiru maghsyian alaih. Kemudian dia yaltadzu, bagaimana dengan keadaan begitu dia bisa enak tidur, maksudnya begitu. Bagaimana dengan keadaan di mana temannya adalah cacing, tempat tidurnya adalah tanah yang kering, kemudian rumahnya adalah kuburan, bagaimana dia bisa enak tidur? Kaifa yaltadzu bimanam, bagaimana dia bisa enak tidur? Tsumma yabki, kemudian dia menangis, hatta yakhira maghsyian ali, sampai kemudian dia jatuh tersungkur pingsan. Itu ulama dulu. Ulama dulu enggak ulama kayak kita. Makanya kita enggak boleh itu mencela para ulama-ulama kita, karena mereka, ketakutan mereka kepada Allah luar biasa. Sampai kalau mereka bicara tentang kematian itu sampai pingsan, Pak. Kalau kita bicara kematian ketawa-ketawa. Oh, kita. Tapi orang dulu ketika sudah bicara tentang soal jenazah, soal ini, mereka tuh sampai pingsan. Kenapa? Takut betul. Khawatir sekali bahwa kematian itu menjadi satu fazaul akbar, sesuatu bencana yang besar. Kalau orang sudah meninggal, tidak ada lagi dia bisa beramal. Persoalannya di situ. Yang bisa bermanfaat terhadap dia itu amal perbuatannya waktu dia di dunia. Makanya kita hidup di dunia ini adalah permainan dan tipuan. Jangan sampai tertipu. Kadang-kadang kita diajak ngaji, malas ah. Tuh, tertipu sudah itu. Kadang-kadang kita, macam-macam lah. Akhirnya kenapa? Akhirnya setelah dia meninggal baru dia menyesal, ya Allah, kenapa dulu saya nggak begini, kenapa dulu ini jadi begitu. Nanti kita akan ceritakan, pembahasan ini baru mukaddimah ini, Pak. Kitab ini baru bicara mukaddimah, nanti sudah bicara tentang alam kubur, tentang kuburan dan sebagainya, tidak akan dibicarakan di sini. Kita lanjutkan. Wa kana Umar ibnu Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah dari Bani Umayyah yang ke-8. Jadi Umar bin Abdul Aziz, kita pernah dengar nama orang ini, orang luar biasa. Beliau ini adalah khalifah ke-8 dari khalifah dinasti Umayyah. Dan beliau ini disebut dengan Umar Ats-Tsani. Umar Ats-Tsani maksudnya apa? Umar yang kedua. Berarti yang pertama siapa? Umar bin Khattab. Kenapa disebut dengan Umar kedua? Karena akhlaknya sama dengan Umar bin Khattab. Keadilannya sama dengan Umar bin Khattab. Ketawaduannya,
tasawufnya sampai dengan Umar bin Khattab, dan beliau ini lahir di Madinah, dan kemudian beliau ini masih masuk dalam kategori keluarga dari Umar bin Khattab. Itu Umar bin Abdul Aziz. Kita harus ngerti nama-nama yang disebutkan dalam kitab ini supaya kita paham. Ini semua nanti tentang cerita para ulama ya. Ini kan kelanjutan dari yang sebelumnya. Ini cerita tentang para ulama terkait dengan dia mengingat kematian. Nah sekarang Umar bin Abdul Aziz. Tadi kita bicara Yazid Ar-Raqasi, sekarang Umar bin Abdul Aziz. Apa yang dia lakukan? Karena Umar ibnu Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu yajma'u. Umar bin Abdul Aziz itu yajma'u. Artinya apa yajma'u itu? Mengumpulkan. Maka disebut jami, masjid jami. Itu kata jamaah. Yajma'u itu artinya mengumpulkan. Siapa yang dikumpulkan? Al-fuqaha, ahli fikih. Karena memang Umar bin Abdul Aziz ini adalah orang soleh. Dia bergaulnya dengan ulama, bergaulnya dengan para ahli fikih, dan dia adalah generasi tabi'in. Wa yatadzakarunal maut. Setelah dikumpulkan para ahli fikih, yatadzakarunal maut. Mereka saling membicarakan tentang kematian. Mudzakarah. Saling mudzakarah tentang persoalan kematian. Wa ahwala yaumil qiyamati wa su'al hisabi wal mururu ala sirati. Dan membicarakan bukan cuma sekedar kematian, tapi yang dibicarakan juga ahwal yaumil qiyamah. Apa itu ahwal? Ahwal itu artinya bencana-bencana. Sesuatu yang besar yang terjadi pada hari kiamat. Mereka bicarakan. Wasu al-hisabi, dan perhitungan yang buruk. Hisab itu artinya apa? Ketika kita nanti meninggal dunia, masuk ke alam kubur, lalu kemudian dibangkitkan. Nah setelah dibangkitkan itu maka dikumpulkan, lalu dihitung. Yaumul hisab. Dihitunglah amal kita, dihitung tuh. Hitungannya. Kira-kira keliru nggak hitungan Allah? Nggak keliru. Allah punya CCTV yang merekam semua. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, Yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi kata Allah di akhirat nanti kami tutup apa? Ini tutup mulut. Berarti yang bicara siapa? Tangan. Dan bagaimana tangan dan kaki bisa bicara? Karena dia merekam. Dia merekam apa yang dia lakukan. Jadi apa yang dilakukan hari ini oleh kita itu direkam oleh tangan kita ini. Berarti tangan kita ini itu punya yang disebut dengan sensor merekam yang nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai yang direkam oleh tangan dan kaki kita yang buruk-buruk, Pak. Nanti akan bicara sama Allah dia. Artinya apa? Teknologi Allah itu canggih. Buktinya apa? Tangan kok bisa bicara, ini kok kaki bisa bicara. Berarti dia merekam sesuatu. Di mana dia merekamnya? Wallah alam, kita nggak tahu. Tapi dia rekam. Oleh karena itu maka kita pada saat ketika perhitungan hisab di hadapan Allah, yang dihisab seharusnya yang baik-baik. Maka yang kita lakukan di dunia, usahakan yang baik-baik. Sekecil apapun kebaikan itu lakukan. Sekecil apapun. Tasbih, tahlil, selawat kepada Nabi itu kan yang mungkin kita kecil-kecil itu. Membantu orang dan lain sebagainya itu adalah sesuatu yang kita anggap kecil, tapi itu perlu kita lakukan sebagai bahan pada saat ketika kita dihisab oleh Allah. Yang terhisab adalah yang baik-baik. Wal mururu ala sirat. Murur itu melampaui, melewati, marra. Ala sirat, melewati apa? Sirat. Berarti sirat itu adalah salah satu yang akan ada nanti pada hari kiamat. Kita akan melewati sirat. Bukan siratul mustaqim ya. Sirat. Jalan. Seperti apa nanti sirat itu akan dibahas dalam kitab ini. Dan kitab ini akan dibahas. Nah, biasanya orang yang amalnya baik dia akan lulus. Jalannya laju. Tapi bagi orang yang amal perbuatannya buruk dia akan jatuh itu dari sirat itu. Makanya orang mengatakan seperti rambut dibelah 7 tipisnya, seperti itu. Istilahnya seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang amalnya baik itu luasnya seperti luasnya jalan tol. Dia bisa jalan seperti ketika kita mau melempar jumrah kan jalannya luas tuh. Seperti itu. Terus disebutkan wayabki, setelah mereka membicarakan tentang persoalan kematian,
bencana-bencana yang akan terjadi di hari kiamat, membicarakan tentang perhitungan di hadapan Allah yang tidak baik, yang buruk, serta bicara tentang apakah mereka akan selamat ketika melewati satu surat atau satu jembatan, satu jalan. Wa yabki ahaduhum, salah seorang dari mereka yabki, lalu menangis. Jadi ketika mereka bicarakan itu, mereka menangis. Hatta ka'anna baina yadayhi janazah, sampai ka'anna, seolah-olah, ka'anna itu seolah-olah, baina yadayhi, di hadapannya, baina yaday, kalau saya bilang baina yaday, di hadapan saya, tapi bilang baina yaday, di hadapannya, apa? Jenazah. Seakan-akan dia menangis, di depannya itu ada jenazah, menangisi jenazah dari keluarganya yang meninggal. Coba kalau keluarga kita meninggal, jenazahnya kita tangisi nggak? Seperti itulah ketika mereka bicarakan kematian, para ulama itu. Kira-kira sama nggak kita dengan mereka? Jauh banget lah. Ini bicara para ulama ini. Kemarin waktu pembahasan sebelumnya di rumah Ustadz Basit, kita bicara tentang mengingat kematian. Nah, kita sekarang bicara tentang bagaimana para ulama itu ketika mengingat kematian seperti apa. Dijelaskan oleh Al-Qurtubi yang diringkas oleh Abdul Wahab Sya'rani. Nah, kita lanjutkan. Wa kana Sufyan ats-Tsauri, kana Sufyan ats-Tsauri, Sufyan ats-Tsauri ini, siapa Sufyan ats-Tsauri? Sufyan ats-Tsauri ini adalah seorang ahli fikih. Dia berasal dari Kufah. Dan dia termasuk bukan cuma dia ahli fikih, tapi juga dia ahli tasawuf. Seorang sufi besar, seorang zahid, seorang yang sangat zuhud, dan dia termasuk adalah salah satu dari imam hadis. Dan dia termasuk adalah seorang ahli hadis, dan dia termasuk ulama tabi'ut tabi'in. Jadi ulama tabi'ut tabi'in. Berarti gimana? Generasi ketiga. Generasi satunya sahabat, generasi keduanya tabi'in, generasi ketiga tabi'ut tabi'in. Nah, Sufyan ats-Tsauri sama dengan Imam Syafi'i, sama dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah 2 periode, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sama dengan Imam Malik, sama dengan Imam Ahmad. Dia adalah generasi tabi'ut tabi'in. Dan dia termasuk imam dalam bidang hadis. An Sufyan ats-Tsauri. Kemarin waktu kita hari Minggu itu kan ada saya sebutkan. Sufyan ats-Tsauri. Ya, pernah dengar ya? Dan dia termasuk salah satu ulama hadis yang hadisnya diambil juga oleh imam kita, Imam Syafi'i. Dan beliau termasuk imam Ahlul Hiraq dan termasuk pendiri madhab. Jadi dulu ada madhab ats-Tsauri namanya. Setelah hilang madhab ats-Tsauri karena pengikutnya nggak ada. Tapi pendapat-pendapatnya masih tertulis di dalam kitab-kitab. Jadi dulu madhab itu banyak, hampir ratusan madhab. Lalu kemudian seiring dengan perkembangan zaman, madhab fikih itu kemudian berkurang menjadi 14 madhab. Dari 14 madhab berkurang lagi. Kenapa bisa berkurang? Pertama, karena tidak didukung oleh kekuasaan. Yang kedua, karena pengikutnya. Yang ketiga, madhabnya itu bisa dipatahkan. Lalu kemudian menjadi 7. Siapa yang 7? Madhab Ats-Tsauri, Al-Auza'i, At-Tabari. Kemudian muncul madhab Hanafi, madhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang kita bahas setiap minggu pertama dan minggu ketiga itu 4 madhab tadi yang terakhir, yang masih eksis. Tapi yang 3 ini At-Tabari udah hilang. Auza'i hilang. Ats-Tsauri hilang. Tapi yang masih ada, Ad-Dhahiri juga hilang, tapi yang masih ada adalah Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, Ats-Tsauri ini salah satu imam madhab yang disebutkan di dalam kitab ini. Beliau juga termasuk seorang ahli sufi. Apa kata Ats-Tsauri? Kana Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu, Sufyan Ats-Tsauri idza dzukiral maut atau idza dzakaral mauta, apabila dia ingat kematian. Dzakara itu mengingat. Bukan cuma menyebut juga dzakara, tapi dzakara ini adalah mengingat. Mengingat apa? Kematian. La yantafi'u ahadun, mana tadi itu? La yantafi'u ahadun bihi ayyaman adidatan. Kalau dia sudah ingat kematian, maka seorang la yantafi, tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu dia beberapa hari.
Artinya apa? Dia tidak mau ngajarin orang. Kalau dia sudah ingat kematian, dia menyendiri, tidak mau lagi orang mengajarkan orang. Artinya apa? Orang tidak bisa mengambil ilmu dari dia beberapa hari. Maksudnya seperti itu. Saking takutnya dia dengan kematian. Wala yakul. Apa artinya wala yakul? Tidak makan. Wala yashrab. Tidak minum. Wa kana idza su'ila an syai'in yaqulu la adri. Apabila su'ila dia ditanya an syai'in tentang sesuatu, yaqulu dia berkata la adri. Apa la adri? Dia enggak tahu. Saking apa? Karena pikirannya sibuk dengan ingat kematian. Kalau ditanya apa enggak tahu. Sama dengan kita kalau lagi banyak masalah itu ditanya ini dari mana? Enggak tahu. Marah dia. Seperti itu. Sorry. Kan sibuk dengan kematian sampai orang tidak bisa mengambil ilmu dari dia, dan kalau ditanya dia mengatakan saya tidak tahu. Itu Sufyan Ats-Tsauri. Tadi kita bicara Yazid Ar-Raqashi 1, Umar bin Abdul Aziz 2, ketiga Sufyan Ats-Tsauri. Nah yang keempat lagi nih, banyak banget ini diceritakan. Siapa yang ceritakan? Sekarang Ali bin Fudail bin Iyad. Anaknya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad aja udah hebat, apalagi anaknya ini. Artinya apa? Fudail bin Iyad itu seorang ulama luar biasa. Saya akan cerita Fudail bin Iyad ya, sebelum bicara tentang anaknya ini. Jadi Fudail bin Iyad itu dulu awalnya adalah mantan preman ya. Pokoknya orang kalau dengar nama dia nggak ada yang berani takut semua. Fudail bin Iyad. Kerjanya apa? Mabok-mabukan. Kalau malam dia di klub-klub, kalau orang kita bilang klub-klub lah. Kalau di sana mungkin dulu zamannya tempat-tempat maksiat. Kalau dia pagi dia mencuri, dia merampok. Itu Fudail bin Iyad. Satu ketika dia habis minum, pulang. Malam, dia mendengar seorang baca ayat Quran. Ayat Quran dibaca. Ayat yang dibaca surat Al-Hadid. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Nanti cari ayatnya itu. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kalau diartikan apakah belum datang buat orang-orang beriman untuk hati mereka menjadi lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat Allah. Karena dia orang Arab, dia ngerti artinya kan? Kalau kita mungkin tenang-tenang aja karena nggak ngerti. Tapi karena orang Arab dia ngerti artinya. Ketika dia pulang, Fudail bin Iyad, bapaknya Ali bin Fudail bin Iyad, dia pulang tertidur, dia terngiang-ngiang terus tuh. Di pikirannya terngiang-ngiang tuh ayat terus terputar sampai air matanya mengalir. Jadi air mata taubat. Setelah itu apa? Dia setelah air mata mengalir, dia kemudian taubat, lalu dia tidak akan mengulangi lagi apa yang dia pernah lakukan sebelumnya, perbuatan-perbuatan maksiat, lalu dia belajar, kemudian dia menjadi alim ulama yang sangat besar. Fudail bin Iyad. Jadi para alim ulama itu bisa jadi dari orang-orang yang seperti itu. Jadi maka kita jangan sikap terhadap orang-orang yang pemabuk. Jangan juga kita langsung mencela mereka. Bisa jadi nanti jadi alim dia. Kita nggak tahu. Sama dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Benar dengar Ibnu Hajar? Anak batu. Ibnu Hajar itu orang bodoh dulunya, bukan orang pintar. Kalau ngaji, dia masuk pesantren belajar. Kita anggap aja pesantren lah. Belajar sama guru. Enggak satu pun ilmunya masuk ke dalam otaknya itu. Saking bodohnya dia. Sampai dia bilang sama gurunya, guru saya udah nggak sanggup lah belajar di sini. Kalau begitu saya keluar saya dari sini. Itu Ibnu Hajar. Gurunya udah bilang, ya sudah terserah lah. Emang guru udah nggak sanggup ngajar dia kan. Karena di antara murid-murid paling bodoh. Kalau diajari berkali-kali nggak masuk-masuk. Bebel otaknya. Ketika dia pulang, dia bawa semua bajunya, masuk dalam hutan. Hujan besar. Karena hujan besar, dia lalu cari tempat untuk berteduh, masuk ke dalam goa. Di dalam goa itu, air menetes dari atas batu goa itu sampai ke bawah. Dan batu yang di bawah itu jadi celung, apa sih? Apa orang sini bilang? Apa cengkok ya. Jadi yang harusnya rata jadi begini tuh.
Kalau bahasanya apa sih kalau orang Betawi bilang ya? Karena saya sudah 23 tahun nggak di Jakarta jadi lupa bahasa. Nggak tahu. Cekok lah. Cengkok ya. Itu netes terus air. Dia lihatin aja Ibnu Hajar. Dia lihatin terus. Dia bilang, batu yang keras aja kok bisa begitu dengan air hujan yang lembut. Lah otak saya ini pasti bisa begitu dong. Pasti saya bisa pintar. Akhirnya setelah itu dia balik lagi kepada Kiai itu, dia belajar. Lalu dia belajar benar sungguh-sungguh, lalu menjadi seorang ulama besar. Dia yang menyarahkan, yang membuat syarah kitab Sahih Bukhari dia. Namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Makanya disebut Ibnu Hajar, anak batu. Orang bilang kata anak batu, saya nggak tahu apakah nama aslinya atau tidak. Tetapi dari cerita itu kita bisa ambil kesimpulan. Jadi pada dasarnya tidak ada orang bodoh, tidak ada orang pintar. Dia pasti akan bisa kalau dia belajar benar-benar. Intinya itu aja. Saya ini bodoh banget ya. Sekarang iya, tapi juga kalau belajar terus, pasti dia pintar. Pasti dia akan menjadi orang yang ngerti. Jadi intinya adalah pada ketekunan dan belajar. Nah sekarang kita bicara. Wa kana Ali ibnul Fudail bin Iyad idza dzakara al-mauta takadu tanqati'u mafasiluhu minal ittirab. Jadi Ali, anaknya Fudail bin Iyad, itu apabila dia ingat mati, apa yang dia lakukan? Itu persendiannya itu hampir seperti hancur karena ketakutan itu. Sendinya itu langsung seperti orang patah-patah itu. Kalau dia ingat mati, saking apa sih kalau patah-patah itu? Dia seperti orang langsung lemas semua badannya tuh. Apa? Ceklok. Pokoknya badannya itu dia punya sendi langsung lemas semua. Tanqati'u mafasilu anil minal ittirab. Minal ittirab itu karena dia takutnya luar biasa terhadap masalah kematian. Ittirab. Ittirab itu kan kacau. Saking paniknya, saking takutnya terhadap kematian sampai semua sendi persendiannya itu menjadi lemah sekali. Itu Ali bin Fudail bin Iyad. Bahkan dalam satu cerita pernah ada seorang yang bernama Abu Bakar bin Iyas, dia mengatakan, saya sholat di belakang Fudail bin Iyad. Bapaknya siapa? Ali bin Fudail bin Iyad. Di samping saya ada Ali bin Fudail bin Iyad. Ketika Fudail bin Iyad membaca ayat Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir sampai la tarawunnal jahim. Sampai ayat itu. Ada nggak ayat itu? La tarawunnal jahim. Ada kan dalam Alhaakumut takatsur? Ketika dia baca sampai ayat itu, apa yang terjadi? Ali langsung pingsan. Ali bin Fudail bin Iyad. Kenapa? Karena Alhaakumut takatsur artinya, coba kalau kita artikan Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kelak kau akan mengetahui. Summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kamu pasti akan mengetahuinya. Apalagi? Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Kalau apa di belakangnya la tarawunnal jahim, kamu pasti akan melihat yang disebut dengan neraka jahanam. Dia kekhawatirannya sangat luar biasa sampai dia pingsan di samping saya, kata orangnya. Ali bin Fudail bin Iyad. Kenapa bisa seperti itu? Karena rasa takutnya tinggi kepada kematian dan ma'rifahnya kepada Allah tinggi. Ini para ulama-ulama kita yang memang ahli sufi. Kita lanjutkan. Ini masih bicara tentang para ulama ini. Wa kana Yusuf bin Asbat idza syayya'a janazatan, apabila dia mengantar jenazah, yakadu yamutu, hampir saja dia pun kemudian mati, hampir mati dia. Maksudnya apa? Kalau hampir mati, kalau dia ngantar jenazah, itu dia pas dia kembali, dia menjadi orang yang diantar oleh orang yang pergi itu. Nih sini disebutkan sini. Hampir saja dia mati, dia pingsan. Maksudnya hampir mati itu pingsan. Fayarji'una bihi fin na'si ila darihi. Maka mereka pun kemudian membawa dia di dalam asungan itu, apa namanya itu, keranda, sampai rumahnya. Artinya apa? Dia pergi ngantar jenazah, pas pulang dia yang diantar. Karena apa? Dia pingsan ketika dia mengantarkan jenazah. Ketakutannya terhadap kematian itu sangat
luar biasa. Masih banyak nih. Wa kana Muhammad Al-Laffaf radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, dia berkata, apa tulis itu? Aktsir, yang mana ya? Kecil banget tulisannya. Man aktsara dzikral maut ukrima bi thalathati asya. Barang siapa yang memperbanyak ingat mati, ukrima bi thalathati asya, maka orang itu akan dimuliakan Allah dengan 3 hal. Jadi kalau kita banyak mengingat mati, kata Muhammad Al-Laffaf, maka kita akan dimuliakan Allah dengan 3 hal. Apa? Yang pertama, ta'jilut taubah. Kita akan segera taubat. Orang kalau ingat mati terus, pasti dia taubat tuh. Kalau nggak taubat-taubat, dia ingat mati. Gitu aja intinya. Karena salah satu fungsi manfaat dari ingat mati itu adalah orang akan sadar bahwa dirinya akan mati, dia akan dihisab oleh Allah, maka dia segera taubat. Wa qana'atun nafs, dirinya akan menjadi qanaah. Artinya apa? Kalau bukan punyanya, dia nggak ambil itu. Dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Maka orang yang qanaah, dia nggak akan ambil hak orang lain. Kalau ada tanah orang nggak dapat, nggak dilebihkan itu dia punya ini. Seringkali kita kalau ukur kita lebihin itu. Nah sekarang banyak terjadi, padahal bukan tanahnya, dia kira-kira nggak 1 meter segini aja. Kalau di Jakarta segini aja udah ratusan juta. Segini, sejengkal saja. Kalau panjang itu. Nah itu banyak terjadi. Padahal itu bermasalah nanti. Hak orang dia tidak akan ambil. Wan nasyatu fil ibadah. Yang ketiga adalah pasti ibadahnya rajin. Kalau diingat mati. Makanya kita lihat aja orang kalau ingat mati pasti ibadahnya rajin. Karena sedikit-sedikit dia akan teringat oleh kematian. Itu kata Muhammad Al-Laffaf. Wa man nasiyal mauta, kata beliau, barang siapa yang lupa terhadap kematian, uqiba bi salasati asya, maka dia akan diadab dengan 3 hal. Disiksa dengan 3 hal. Apa? Yang pertama, taswifut taubah. Suka nunda-nunda taubat. Nantilah kalau udah tua baru taubat. Sekarang senang-senang aja dulu. Kita nggak tahu apakah kita masih diberikan umur oleh Allah, kita nggak tahu. Karena bicara tentang kematian bukan bicara tentang deret umur, bukan deret ukur ya. Tapi deret apa? Kalau bicara tentang kematian itu kita nggak bicara tentang umur. Yang kita bicara adalah tentang ajal. Kalau kita bicara umur, tentu yang lebih tua udah mati dong. Tapi banyak orang yang masih muda meninggal. Karena memang bicara kematian bukan bicara umur, tapi bicara tentang ajal. Memang masanya itu sudah sampai. Maka kalau ditanya apa sih yang membuat dia mati? Ajalnya sudah sampai. Kadang-kadang lagi enak-enak nyanyi, jati. Kan kita lihat di YouTube banyak tuh video. Kadang-kadang lagi ngobrol-ngobrol, mati. Ada orang yang sakit bertahun-tahun, berpuluh tahun, nggak mati-mati. Padahal kita pikir dia mati duluan nih. Suaminya meninggal duluan, istrinya masih sakit. Emang Haji Poji ya? Kasus sih. Sebelah waktu kita datang di Lenteng Agung, suaminya yang mati, istrinya yang sakit nggak mati-mati. Artinya apa? Itu tadi. Jadi kadang-kadang kita bingung. Ternyata memang persoalan kematian itu bukan persoalan umur, ajal. Oleh karena itu kita disuruh ingat mati dan mempersiapkan diri untuk menyambut kematian. Karena kita nggak tahu kapan kematian akan mendatangi kita. Wasyarahu fid dunya wa takasul anit ta'ah. Dan dia akan disiksa. Yang kedua itu adalah dia bersenang-senang terhadap dunia. Pokoknya kalau sudah dunia, mana aja dia ikutin. Yang ketiga adalah wa takasul anit ta'ah. Kalau bicara tentang soal ibadah, ketaatan, malas. Bangun tahajud, sholat malam, malas. Dan seterusnya, dan seterusnya. Terus, apa ini? Apa ini ya? Bacain ya. Oh, fabillahi. Kecil banget tulisan ini. Fabillahi, demi Allah. Maksudnya gitu. Maka demi Allah, kalau bicara tentang sumpah itu ada 3 huruf tuh. Wallahi, tallahi, billahi. 3.
Wallahi demi Allah, tallahi demi Allah, billahi demi Allah. Fabillahi maka demi Allah, alaikum ayyuhal ikhwan, tafakkaru fil mauti wa sakratihi wa mararati ka'sihi wa su'ubatihi. Kata penulis kitab ini, demi Allah, kalau melihat kepada yang sebelumnya, kata penulis kitab ini, hendaklah kalian wahai saudara-saudaraku, alaikum ayyuhal ikhwan, tafakkaru fil maut. Pikirkan tentang persoalan kematian. Tafakkaru. Kemudian apalagi? Wasakratihi, dan persoalan sakarat mautnya itu. Anda tahu, kalau orang yang sakaratul maut cerita sama kita, misalnya dia merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut, pasti yang diceritakan adalah sesuatu yang sangat buruk. Cuma dia nggak bisa cerita. Digambarkan, Nabi saja mengalami sakaratul maut, Nabi nggak sanggup kok. Nabi saja, beratnya. Nabi, bayangkan yang nggak ada dosanya. Lah kita dosanya banyak. Sakaratul maut itu, kata para ulama disebutkan seperti sakitnya, seperti ini daging, tangan kita misalnya, tubuh kita dimasukkan pedang, ditarik lagi, masukin lagi, tarik lagi, masukin lagi, gini-gini. Kira-kira rasanya gimana, Pak? Itu digambarkan seperti sakaratul maut. Makanya salah satu doa kita adalah hawin alaina fi sakaratul maut. Jadi permudah. Pada saat sakaratul maut dipermudah, jangan dibikin sakit. Makanya kalau kita tahu apa yang terjadi dalam sakaratul maut, kita pasti akan taubat secepat-cepatnya. Wa mararah itu artinya pahit. Apa kasih? Kasih itu artinya, kaas itu kan seperti gelas ya, betul ya? Kaas itu gelas. Jadi pahit gelasnya, tapi maksudnya apa? Kepedihan yang dialami orang-orang yang mati itu luar biasa. Maksudnya seperti itu. Kemudian wasu'ubatihi, dan sulitnya persoalan kematian. Maka kita diperintahkan oleh penulis kitab ini untuk selalu mengingat dan memikirkan persoalan tersebut. Kenapa? Dengan mengingat persoalan kematian, kata penulis kitab ini, fa innahu muqarrihun lil qulub. Itu bisa membuat hati kita menjadi apa? Menjadi muqarrih itu artinya sesuatu yang menyakitkan, itu muqarrih, qarhun. Itu bisa menyakitkan hati kita sehingga kemudian kita merasakan bagaimana kematian itu bisa membuat kita berubah. Karena kematian itu bisa menyakitkan hati. Terus apalagi? Wa mubkin lil uyun. Kematian itu bisa membuat kita menangis. Wa mufarriqun lil jamaat, dan bisa memisahkan kelompok-kelompok termasuk keluarga, anak dan bapak, anak dan ibu, anak dan bapak, suami dan istri, dan seterusnya. Itu kematian bisa memisahkan semua. Wa hadimil ladzat wa qati'il iktiyat, dan bisa memutus kesenangan-kesenangan dunia, dan bisa memutuskan persoalan makanan-makanan. Iktiyat itu dari kata qut. Qut artinya makanan. Al-iktiyat itu artinya memasukkan sesuatu ke dalam mulut, itu namanya al-iktiyat. Artinya apa? Makan. Jadi sama dengan aklun. Tapi bahasa iktiyat ini lebih tinggi, dia punya tata bahasanya ketimbang aklun. Iktiyat. Wa tafakkaru fi yaumi masra'ikum wa intiqalikum min buyutikum wa qusurikum wa khurujukum min sa'ati dur ila dikil kubur wa khiyanatis sahib war rafiq wa hajril akhi was sadiq wa naqlikum min fawqi farshikum aw ghidaikum an-na'im wa dikum ala turabil khashin wal madaril yabith thumma yarji'una ankum ila aklihim wa syurbihim wa dhahkihim wa syahwatihim ka'annahum lam ya'rifukum. Itu kalimat itu baru selesai. Bahasa Arab itu panjangnya seperti itu. Nah, salah satu keistimewaan bahasa Arab adalah mengulang-ulang kalimat yang sama. Jadi kalimat yang sama diulang-ulang aja itu. Tapi dengan kalimat yang beda, tapi artinya sama. Itu bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris enggak. Kalau bahasa Inggris dibilang itu namanya redundant. Apa redundant? Buang-buang waktu aja tuh. Cukup aja satu aja sudah, nggak usah disebutin satu. Ini disebutkan, misalnya ketika bicara Allah, Allahul Jalilul, panjang itu. Kadang-kadang 3 baris baru selesai. Itu salah satu tradisi dan kultur masyarakat Arab adalah
Dia karena terkait dengan kebahasaan, maka suka mengulang-ulang sesuatu yang sebenarnya sama. Yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan beating around the bush, muter-muter aja di situ. Nah, ini sama ini. Coba kita pahami, artikan ya. Wa tafakkaru fi yaumi masra'ikum wa intiqalikum min buyutikum wa qusurikum. Dan hendaklah kalian memikirkan pada hari masra'ikum wa intiqalikum itu sama. Pada hari di mana engkau berpindah. Dari mana? Min buyutikum. Dari rumahmu. Wa qusurikum. Dari istanamu. Kan sama saja rumah. Qusur dan buyut itu sama. Maksudnya tempat kediamanmu. Bisa rumah, bisa istana. Wa khurujikum min sa'atid dur ila diqil kubur. Dan keluar kalian dari apa? Luasnya rumah. Dur. Dur itu jamak dari kata dar. Jadi kata dar itu jamaknya bisa diar. Salah satunya adalah dur. Tapi ad-dur jarang kita dengar. Yang sering kita dengar adalah ad-diyar. Seperti kalau kita masuk ke dalam kuburan itu kan Assalamualaikum ya ahlad diyar. Itu maksudnya wahai penghuni rumah, maksudnya penghuni kubur. Tapi di sini penulis karena ini tata bahasanya tinggi, dia menggunakan kata diyar, tapi dur. Dur itu jamak dari kata dar. Min sa'atid dur ila dikil kubur. Itu bahasa Arab. Ur. Oke. Dari luasnya rumah sampai sempitnya kuburan. Wa khiyanatis sahibi war rafiq, dan berkhianatnya teman-teman kalian ketika dia belum meninggal mungkin sama, tapi ketika sudah meninggal dia berkhianat. Tidak mau ikut. Ya kan? Dia bilang kita hidup bersama dan mati bersama. Betul ya? Itu mah setia sekawan. Pas dia mati, dia hidup mati. Pas dia mati, ikut nggak? Nah, itu namanya berkhianat. Makanya nggak ada teman yang sejati. Teman itu bisa sama karena sama-sama kepentingannya. Jadi dengan khianatis sahib war rafiq. Khianat teman. Sahib dan rafiq itu artinya sama. Orang Arab diulang-ulang. Jadi kata teman itu banyak bahasa Arabnya. Sahib, rafiq, qarin, sadiq, sama khalil. Tapi di antara kata-kata ini yang paling tinggi itu khalil. Jadi kata khalil itu artinya teman yang kesetiaannya, loyalitasnya, kecintaannya itu lebih tinggi dari yang lain. Itu namanya khalil. Maka Nabi Ibrahim itu disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim kecintaannya terhadap Allah melebihi kecintaannya terhadap dirinya. Maka disebut Khalilullah. Mana contohnya? Mana contohnya? Contohnya disuruh sembelih anaknya Ismail, dia sembelih. Kalau seandainya Allah nggak revisi perintahnya, pasti disembelih oleh Nabi Ibrahim itu. Pasti itu. Nabi Ibrahim pantang untuk menolak. Meskipun anaknya. Dan bayangkan itu anak yang sudah ditunggu bertahun-tahun itu. Ismail. Bayangkan kan ceritanya. Tapi disuruh sembelih. Disembelih. Kalau seandainya Allah tidak ganti, pasti sudah disembelih itu. Tapi Allah ganti. Anu bayangkan, ada nggak orang tua begitu? Kecintanya sama Allah. Bayangkan, saking cintanya sama Allah, waktu ada syariat tentang khitan, saking taatnya sama Allah, maka disebut Khalilullah, diperintahkan Nabi Ibrahim berkhitan, padahal sudah tua kan, sudah berumur. Di depannya ada kapak, langsung kapak itu diambil, langsung dipotong. Sendiri. Padahal kalau dia tunggu saja berapa jam dicari ke rumahnya, pasti ada yang lebih lembut kan, dari kapak pisau. Ini gampang, ya kan? Bang Aki mau nggak dipotong dengan kapak? Habis ya. Salah potong. Bayangkan sampai kapak di depan. Kenapa? Nabi Ibrahim tidak mau nunda-nunda perintah. Itu hebatnya. Makanya Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kasih Allah. Kalau dia butuh, dia berdoa sama Allah tidak butuh. Tanya kita cerita kemarin. Kenapa Nabi Ibrahim tidak berdoa sama Allah? Karena orang yang berdoa sama Allah tidak yakin sama Allah. Itu Al-Hikam bicara begitu. Tapi jangan kita ajarkan ke masyarakat umum. Bagi orang-orang yang tahapnya makamnya seperti Nabi Ibrahim, itu nggak butuh lagi doa sama Allah. Kenapa? Cukup Allah tahu keadaanku, selesai.
Karena apa yang diberikan oleh Allah pasti itu yang terbaik. Tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Kenapa? Masih awam. Masih disuruh minta. Tapi kalau orang dua tahapannya tinggi, imannya kuat, ma'rifatullahnya kuat, itu tidak perlu minta sama Allah. Itu dalam kitab Al-Hikam ada itu yang pernah kita bicara, Ustaz Basit ya. Ada satu kaidah di dalam Al-Hikam itu bicara itu sampai waktu di Istiqlal pengajian tentang itu. Yang neranginnya bingung. Bagaimana cara neranginnya ini? Bahwa kita suruh jangan berdoa sama Allah. Bingung nerangin. Tidak bisa memberikan contoh. Padahal kalau dia bisa memberikan contoh Nabi Ibrahim, selesai itu. Ternyata dia tidak bisa. Ustadz, doktor lagi. Dan di Istiqlal. Bayangkan Istiqlal nih Bang. Kayaknya Bang Haji Andi ada waktu itu ya. Ada kalau nggak salah. Iya. Setelah itu makan soto Madura. Rekomendasi. Artinya apa? Memang ada makamnya. Jadi kita jangan samakan diri kita dengan orang-orang yang tinggi. Beda itu. Kita sama dengan rata orang awam. Maka kita suruh berdoa ya berdoa. Kalau orang-orang yang makamnya tinggi seperti para ulama sufi ini sudah tinggi. Kalau bicara tentang kematian dia sampai pingsan. Nah, sudah tinggi, marifatnya sudah tinggi. Dan kalau orang sudah marifatnya tinggi, itu sudah dekat sama Allah, sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian apalagi wahajril akhi was-sadiq, dan meninggalkan saudara dan meninggalkan teman. Wa naqlikum min fawqi farsikum au ghitaikum an-na'im wad'ikum ala turabil khashin wal madaril yabith thumma yarji'una ankum ila aklihim, dan seterusnya. Kemudian memikirkan tentang persoalan apa? Persoalan naklikum. Kamu nanti akan dipindahkan. Nakal. Nakal itu pindah. Maka ada kata intaqala. Intiqal. Takbir intiqal. Pindah. Itu namanya takbir intiqal. Dari kata naqala, naqlan. Wa naklikum. Wa naklikum, kamu akan dipindahkan dari mana? Min fauqi farsyikum, dari atas tempat tidurmu, au ghitaikum, selimutmu. Ghita itu selimut. An-na'im itu yang enak. Biasanya orang kalau tidur dengan selimut kan enak itu. Itu nanti kalian akan dipindahkan oleh Allah karena kematian dari tempat tidurmu atau selimutmu yang enak, dan kemudian wawad'ikum ala turabil khasin, kamu kemudian diletakkan di tanah yang keras, wad madaril yabis, dan tempat yang kering. Summa yarji'una ankum ila aklihim wa surbihim wa dhahkihim wa syawatihim ka'annahum lam ya'rifukum. Kemudian mereka yang mengantar kalian ke dalam kuburan dia kembali. Berarti dia khianat. Kenapa enggak ikut ke kuburan? Maksudnya gitu. Yarji'una, mereka kembali meninggalkan engkau. Kemana mereka kembali? Ila aklihim, ke makanan mereka, wa syurbihim, ke minuman mereka, wa dhahkihim, mereka tertawa-tawa, wa syahwatihim, dan sesuatu yang mengandung kenikmatan syahwat, ka'annahum lam ya'rifukum, seakan-akan mereka tidak kenal kamu. Maka kata penulis kitab ini, khianatus sahib. Sahibmu berkhianat kepada engkau. Bilangnya dulu sehidup semati. Pas mati kau ikut dengan kau juga ke dalam kuburan. Artinya apa? Dia berkhianat. Dia meninggalkan kamu sendirian di dalam kuburan. Itu kata penulis kitab. Wa kana ba'du zuhad, sebagian ahli zuhud yaqulu, berkata, ya jami'al mal, wahai para pengumpul harta, wa ya mujtahidan fil bunyan, wahai orang yang bersungguh-sungguh dalam membangun bangunan, laisa laka min malik, tidak ada sedikit pun bagianmu terhadap hartamu, illal akfan wad dhihab, kecuali apa? Kain kafan. Apalagi nih? Wad dhihab, dan pergi. Artinya apa? Itu akan hilang. Jadi apa yang kita miliki, harta yang kita kumpulkan itu akan hilang. Buktinya apa? Kalau Anda meninggal, dibawa nggak? Nggak dibawa. Berarti dia akan pergi. Malah yang enak itu adalah ahli waris. Dia yang berebutan itu. Anda yang capek-capek mencari uang, mengumpulkan uang, yang enak siapa? Ahli waris. Makanya ahli waris bekerjalah Pak, sungguh-sungguh. Disuruh sungguh-sungguh. Disuruh sungguh-sungguh. Nah ini buktinya enak dia sekarang. Contohnya pas banget lagi di samping. Dia tinggal nikmati doang. Bagi-bagi dah.
Nggak apa-apa setengah mati kerja dia siang malam. Jangan dibanting tulang ya. Nah, sampai mana tadi? Illal akwanti wala min durika illal kharab. Termasuk juga rumahmu itu akan hancur. Dur itu kan rumah tadi. Rumahmu juga tidak akan kau miliki, dia pasti akan hancur. Fahal anqadzaka ma jama'tahu minal mal. Siapa yang akan menyelamatkan engkau dari harta yang kau kumpulkan? Siapa? Min syai'in minal ahwal, daripada bencana-bencana yang akan terjadi nanti di kuburan atau di hari akhirat. Kalla bal taraktahu, sekali-kali tidak, bahkan engkau akan meninggalkannya. Liman la yahmiduka, kepada siapa? Kepada orang yang tidak memuji engkau. Orang yang enggak memuji itu yang dapat hasilnya. Wa qadamta bi auzarika ala man la ya'diruka wa ansadu fi dzalik. Dan engkau akan memberikan dosa-dosamu ala man la ya'diruka, kepada orang yang tidak akan memaafkan engkau. Maksudnya utang-utangmu akan diberikan kepada orang yang tidak akan memaafkan engkau. Nah, saya nggak akan bacakan tentang syairnya, kita akan baca terakhir nih. Nah, ini yang terakhir ini adalah nanti akan membedakan dari yang pertama. Kalau yang pertama, waktu kita bahas di Rumah Ustaz Bas itu, orang yang pintar adalah orang yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Itu satu tuh orang pintar. Konsep Nabi. Nah, sekarang ada lagi konsep kedua. Wa fil hadits marfu'an, dalam hadis marfu disebutkan, hadis marfu itu hadis yang disebutkan kepada Nabi. Kalau di dalam ilmu hadis itu ada hadis munqati, ada hadis maqtu, ada hadis macam-macam. Nah, kalau hadis marfu itu dia langsung disebut Nabi tapi terputus. An Abdullah ibnu Mas'ud. Tabi'innya nggak disebut. Tabi'in nggak disebut. Namanya marfu. Tapi kalau dia disebut sampai tabi'in aja tapi nggak disebutkan sahabat, namanya maqtu. Hadis seperti ini masuk kategori dhaif. Hadis yang lemah. Wa fil hadits marfu'an, dalam hadis marfu yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, tapi At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Kenapa hadis ini hasan? Karena yang dhaif banyak, lalu kemudian dia menjadi hasan. Kalau ada hadis dhaif tapi banyak hadisnya jadi populer, maka hadis itu naik tuh satu tingkat. Jadi hadis hasan. Dia dhaif banyak nih, naik satu tingkat, hadis hasan. Hadis itu tiga, hadis sahih, apalagi hasan, dhaif. Kalau hadis dhaif, riwayatnya lemah, perawinya macam-macam lah, kurang kuat dan sebagainya. Nah, kalau dia banyak, dia naik jadi hadis hasan. Hadis hasan itu adalah hadis di bawah hadis sahih. Kalau hadis sahih itu hadis yang periwayatnya kuat, jujur dan sebagainya. Kalau bicara ilmu hadis. Nah, di sini sebutkan nofil hadis marfu'an, dalam hadis marfu, al-kayyisu, orang yang cerdas. Kedua, nah ini kita bisa rekam ini. Ada dua model orang cerdas dalam perspektif kenabian. Yang cerdas itu adalah mandana nafsahu, orang yang selalu menghisap dirinya. Maksudnya apa? Selalu memperhitungkan dirinya. Selalu mengevaluasi dirinya, selalu melakukan muhasabah terhadap dirinya. Misalnya begini contohnya. Sekarang dia ini sudah melari pagi, dari pagi sampai sore, nanti pas dia tidur, dia ingat kembali apa kebaikan yang sudah dilakukan. Kita catat. Pernah nggak kita begitu, Pak? Kita catat tuh. Saya sudah ini. Apa keburukannya? Saya bohong tadi. Saya bilang, seharusnya saya bilang 20.000. Saya bilang cuma 10.000. Sebutin tuh. Itu namanya melakukan muhasabah. Besok saya harus hilangkan yang buruk-buruk ini. Oh, begitu. Pernah lakuin tuh? Nggak, hampir nggak pernah kan? Nah, orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang selalu mengevaluasi dirinya. Setiap malam sebelum tidur dievaluasi. Besok saya harus lebih baik dari kemarin. Itu begitu maksudnya. Kalau kemarin sholat sunnahnya cuma 2 rakaat, besok sampai 4 rakaat. Tambah. Begitu terus, dia harus selalu semakin baik dan semakin baik. Al-kayyisu mandana nafsahu, orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang selalu mengevaluasi dirinya. Setelah dia evaluasi, wa amila lima ba'dal maut. Kemudian dia melakukan untuk mempersiapkan diri menyambut kematian. Itu orang cerdas. Wal ajizu, tapi orang yang lemah, orang yang bodoh, man atsba'a nafsahu hawaha,
wa tamanna 'alallahil amani. Orang yang mengikutkan dirinya mengikuti hawa nafsunya. Apa itu hawa nafsu? Hawa nafsu itu adalah sesuatu yang cenderung mengajak kepada ketidakbaikan, maksiat. Saya akan berikan satu riwayat, ada satu riwayat ini, tapi riwayat ini belum tentu sahih ya. Jadi dalam satu riwayat itu ada satu kisah tentang penciptaan akal dan hawa nafsu. Jadi akal dan hawa nafsu diciptakan. Ketika Allah menciptakan akal, lalu Allah berkata kepada akal, ya akal, akbil, wahai akal, menghadaplah. Akal menghadap. Kemudian Allah berkata kepada akal, wahai akal, tidak ada satu makhluk yang aku ciptakan lebih mulia daripada engkau. Maka orang yang menggunakan akalnya itu adalah orang mulia. Maka dalam Al-Quran, orang yang menggunakan akal disebut dengan ulul albab, orang yang menggunakan akal pikiran, dan Allah puji di dalam Al-Quran. Setelah itu Allah menciptakan nafsu. Dipanggil nafsu. Ya nafs, aqbil. Nafsu dipanggil untuk menghadap kepada Allah. Kemudian nafsu diam aja. Kemudian Allah berkata, man anta wa man ana. Siapa kamu, siapa saya? Apa kata nafsu? Anta, ana. Kurang ajar ya. Lu, gua. Nggak ada hubungannya, kurang ajar di nafsu. Akhirnya Allah marah, itu nafsu dimasukkan ke dalam neraka itu, api 100 tahun. Dibakar. Setelah dibakar, dikembalikan lagi, dihadapkan lagi ke hadapan Allah. Ditanya lagi, man anta wa man ana. Siapa lu? Siapa gua? Apa kata nafsu? Ente, ana. Nafsu itu. Lu, gua. Bayangkan nafsu dua dibakar masih begitu. Bandel. Memang bandel. Memang nafsu itu dia ikutin keinginannya, syahwat. Bandel memang. Akhirnya disiksa dengan diberikan rasa lapar 100 tahun. Setelah diberikan rasa lapar 100 tahun, dipanggil lagi. Ya nafs, man anta wa man ana. Wahai nafsu, siapa engkau, siapa saya? Baru nafsu bilang, anta rabbi wa ana abdu. Engkau Tuhanku, aku hambamu. Kenapa? Nafsu nggak sanggup dikasih lapar. Kenapa? Karena nafsu harus makan. Makanya salah satu alasan kenapa kita suruh berpuasa, untuk mengendalikan nafsu itu. Makanya dari dulu sampai sekarang puasa nggak akan hilang. Karena mengalahkan nafsu. Maka nafsu ini memang cenderung kepada sesuatu yang buruk. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu selalu mengantarkan kepada yang buruk. Maka di sini disebutkan orang yang bodoh, yang lemah otaknya, kata Nabi, adalah man atsba'a nafsahu hawa. Orang yang mengikutkan dirinya terhadap hawa nafsunya. Jadi ikut hawa nafsu. Wa tamanna 'alallahil amani, dan selalu berangan-angan. Nanti dijelaskan di sini maksudnya apa. Nah, di sini ceritakan wa kana al-Hasanu al-Basri, Hasan al-Basri, ulama tabi'in, ulama sufi, ulama besar dia. Dan nama Hasan Basri itu pasti kita kenal dan pernah dengar ini. Radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, beliau berkata, la takunu min qaumin ahlakathumul amaniyu. Janganlah kalian menjadi satu kelompok kaum yang dibinasakan oleh angan-angan. Hatta kharaju minad dunya, sampai mereka keluar dari dunia, maksudnya mati. Wa ma lahum hasanatun, dan mereka tidak ada satupun kebaikan yang dia lakukan. Wa yaqulu ahaduhum, dan lalu orang yang mati itu berkata, salah satu mereka, inni la uhsinu dhanna bi rabbi. Saya husnudzon saja sama Allah. Husnudzon maksudnya berbaik sangka saja sama Allah. Apa kata Hasan Basri? Waqad kadziba. Orang itu bohong. Jangan seperti itu. Jangan berpikiran seperti itu. Fa innahu, kata Hasan Al-Basri, lau ahsana dhanna bi rabbih, kalau seandainya dia husnudzon sama Tuhannya, la ahsanal amal ala tariqatil mustaqimah. Pasti dia akan perbagus amal perbuatannya. Kalau dia berbaik sangka sama Allah, pasti amal perbuatannya bagus. Ala tariqatil mustaqimati, berdasarkan jalan yang lurus, kama asyara ilaihi qaulu ta'ala, sebagaimana isyarat firman Allah, wadalikum dhannukumul ladzi dzanantum bi rabbikum ardakum. Dan itulah persangkaanmu yang kalian sangkakan kepada Tuhanmu, ardakum. Apa ardakum? Allah binasakan kalian. Maka tidak boleh kita bilang, udahlah,
Saya banyak dosa, nah sudahlah, nanti juga Allah maha baik, Allah maha ini, itu berbahaya. Yang penting kita beramal saja semampu kita, jangan dipaksa juga. Kalau sholat malam kita mampu 2 rakaat aja, nggak usah dipaksa sampai 4 sampai ini, akhirnya jadi jenuh. Yang terpenting adalah dawam. Jadi khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Perbuatan yang baik itu adalah kalau dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. 2 rakaat. Witirnya 1 rakaat ya nggak apa-apa. Rutin. Saya kadang-kadang witir 1 rakaat juga, kadang malas capek juga ini badan. Kadang-kadang begitu juga kan, lelah. Tapi 1 rakaat yang penting ada witirnya setiap malam. Meskipun cuma 1, nggak apa-apa. Nah itu dilakukan, yang penting rutin. Jangan kita bilang, udah nggak apa-apa lah saya banyak maksiat. Allah juga maha baik. Jangan, itu kata Hasan Al-Basri, dugaan seperti itu adalah keliru dan bohong. Nah, di sini ada lagi, wa kana Baqiyat Ibnul Walid, ada seorang ulama, beliau ini adalah seorang perawi hadis, beliau seorang ahli hadis dari Syam, namanya Baqiyah Ibnul Walid radhiyallahu ta'ala anhu, yaktubu, dia menulis surat kepada ila ikhwanihi, kepada saudara-saudaranya, wa yaqulu lahum, dan berkata kepada saudaranya, iyyakum wal gurur, hendaklah kalian jauhi dari tertipu, dari tipuan. Guru itu tipuan. Maksudnya apa? Tipuannya itu adalah fatu'ammilunal baqa, kamu berangan-angan akan hidup abadi, watulal umur, panjang umur, wa ta'maluna sayyi'at, tetapi kamu melakukan banyak perbuatan buruk. Wa tatamannawna 'alallahil amaniya, dan kalian berangan bahwa seperti angan-angan yang saya sebutkan tadi. Berangan-angan begitu, ya Allah, Allah maha baik lah. Allah pasti akan ampuni saya. Allah akan memberikan surga kepada saya. Padahal amalnya buruk. Wa man fa'ala mithlu dzalik, barang siapa yang melakukan seperti itu, faka'annahu, maka seolah-olah dia yadribu fi hadidin barid. Ini idiom ini ya. Idiom itu artinya istilah dalam bahasa Arab. Yadribu fi hadidin barid. Kalau diartikan secara letterlock ya, harfiah, dia memukul di besi yang dingin. Yadrib, itu yadrib artinya apa? Kul. Fi di hadid, besi, barid, dingin. Paham gak maksudnya? Gak paham. Ini adalah istilah dalam bahasa Arab. Maksudnya apa? Kamu melakukan sesuatu yang sia-sia. Maksudnya begitu. Sama dengan menampar angin. Ada nggak orang menampar angin? Sama dengan melukis di atas air. Kan ada lagu itu. Bagi melukis di atas air. Sia-sia melukis di atas air, nggak ada gambarnya. Pasti akan hilang. Nah, kata yadribu fi hadidin barid, memang ini kitab ini agak tinggi bahasanya. Dia seolah-olah seperti melakukan sesuatu yang sia-sia. Lalu kata penulis kitab ini, fa'alamu dzalik ayyuhal ikhwan, ketahuilah wahai saudaraku, wa qumu lillahil wahidid dayan, dan hendaklah kalian, maksudnya bangun, melakukan satu ibadah hanya untuk Allah Al-Wahid yang Esa, Ad-Dayan. Ad-Dayan ini dalam bahasa Arab, kalau disebutkan, diartikan ke kita, maksudnya orang yang religius. Dayin, mutadayin. Tapi ini dikaitkan dengan Allah. Adalah salah satu nama dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna, namanya Ad-Dayan. Apa arti Ad-Dayan? Ad-Dayan itu artinya Al-Muhasib wal Mujazi. Artinya orang yang menghitung dan akan membalas. Itu namanya Dayan. Kita nggak dengar kan salah satu sifat Allah namanya ini, Asmaullah. Salah satunya adalah Ad-Dayan. Fa innahu qaribul ihsan, karena Allah itu adalah dekat kebaikannya, hatta tatawarrama minkumul aqdam, sampai kaki-kakimu menjadi bengkak. Maksudnya apa? Kata penulis kitab ini, dia mengatakan, wahai saudaraku, kalau kau sudah tahu tentang persoalan kematian seperti itu, dibuktikan dengan para ulama-ulama salaf seperti itu, maka hendaklah kalian bangun, ayo bangun. Lakukan ibadah sampai kakimu bengkak. Seperti Nabi. Bayangkan Nabi yang sudah diampuni segala dosanya, yang pasti akan masuk surga, itu beribadah kalau sholat tahajud sampai bengkak kakinya.
Nabi saja masih begitu ke kita bilang, ya udahlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang penting sudah kita husnuzon saja sama Allah. Husnuzon itu kita lakukan setelah kita beramal. Kadang-kala amal kita mungkin masih banyak hal-hal yang membuat amal kita pasti ditolak oleh Allah. Banyak. Tapi kita husnuzon saja sama Allah, insya Allah amal perbuatan kita yang kita lakukan, insya Allah akan diterima Allah dan kita akan dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Nah, dari kitab ini kita bisa menyimpulkan bahwa ada dua konsep orang cerdas di dalam perspektif kenabian. Yang pertama adalah orang yang banyak ingat mati dan mempersiapkan diri, itu satu. Yang kedua, orang yang selalu mengevaluasi dirinya dan kemudian mempersiapkan diri untuk melakukan sesuatu menyambut setelah kematian. Nah, kalau kita sudah tahu ini, kita pikirkan kira-kira apa yang harus kita lakukan setelah kita pulang dari tempat pengajian ini. Wallahu musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.